Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan update dan bahas seputar Ethereum atau dengan tikernya yaitu ETH atau mungkin teman-teman sering sebutnya sebagai ETH or anything, bebas teman-teman. Tapi intinya kita bakalan bahas Ethereum di video kali ini karena sepertinya kalau saya baca-baca di kolom komen mulai banyak dari kalian yang request untuk minta update dan pembahasan seputar koin layer 1 ini. Dan I think juga cukup wajar karena memang dalam beberapa waktu terakhir sepertinya kita cukup sering ya mendengar isu-isu yang positif terkait Ethereum ini dan salah satunya mungkin yang banyak kalian dengar dan harusnya banyak kalian ketahui juga, yaitu adalah mulai banyaknya institusi-institusi besar yang ya quote on quote mulai akumulasi Ethereum lah ya. Salah satunya adalah BlackRock yang kalau kita perhatikan datanya di sini saya ambil datanya dari Arkham yang mana di sini kalau kita coba sortir ya, teman-teman bisa lihat BlackRock ini quote on quote dalam semingguan terakhir sepertinya mengakumulasi Ethereum yang kalian bisa lihat sendiri di sini buat datanya dan untuk value-nya kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan terakhir kali untuk akumulasi BlackRock terhadap Ethereum ini sekitar 2 hari yang lalu dan ya hari-hari sebelumnya atau at least kita bisa katakan seminggu kebelakangan lah ya. Ini BlackRock mengakumulasi Ethereum dengan jumlah yang cukup lumayan, teman-teman. Kalian bisa perhatikan di data ini gitu ya. Dan ya tentu itu menjadi pertanyaan buat teman-teman semuanya, gimana terkait price action Ethereum, kemudian data-datanya dan lain-lain, kita bakalan coba bedah dan bahas di video kali ini teman-teman. Tapi tentu disclaimer alert sebelumnya, bahwasannya tentu saja video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, per video ini saya record yaitu di tanggal 8 Juni tahun 2025 ya. Ethereum tentunya masih menempati urutan yang kedua, teman-teman. Ya, satu peringkat di bawah Bitcoin dan satu peringkat di atas Tether atau USDT. Dengan harga per video ini saya record ada di sekitaran 2.500-an US dollar lah ya per koinnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk data ETF flow dari Ethereum ini sendiri, yang mana kalian bisa perhatikan ini adalah tabel yang menunjukkan data seputar Ethereum ETF flow dalam satuan million of dollar. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya kalau kita perhatikan dari tanggal 20 Mei 2025 sampai ke 6 Juni tahun 2025 ini secara flow ETF-nya untuk Ethereum ini kecenderungannya mengalami inflow teman-teman, dan bahkan secara akumulatif atau quote on quote secara total ini semuanya adalah inflow atau positif lah ya flow-nya teman-teman. Dan ya mungkin ada beberapa outflow untuk beberapa institusi, tapi ini hanya kecenderungan atau sebagian kecil, dan kalau diakumulatif atau ditotalkan pun ini kecenderungannya masih inflow atau masih positif gitu. Dan tentunya data ETF flow dari Ethereum yang positif ini akan sangat-sangat berpengaruh atau sangat-sangat memengaruhi dari segi harga atau price action Ethereum, yang mana kalau kita lihat dari chartnya, nah ini adalah chart Ethereum dalam beberapa waktu terakhir kita bisa lihat bahwasannya di sini kalau kita perhatikan ya, Ethereum ini dari topnya memang sempat turun signifikan lah ya pada kala itu dari sekitar 4 ribuan US dollar ke harga sekitar 1.000-an ya teman-teman, bahkan 1.400-an US dollar pada saat itu gitu. Tapi di awal-awal April ya, dekat-dekat pertengahan April di situ Ethereum mulai menunjukkan dia udah bottom dan setelah tanggal tersebut dia mulai mengalami penguatan gitu, yang mana dari bawah ke atas ya sekitar 80%-an lebih, bahkan 90%-an gitu ya kalau kita mungkin presisi banget gitu. Dan kalau kita perhatikan Ethereum setelah memang dia bounce back atau mengalami climbing up yang juga cukup signifikan, sepertinya ada sideways yang terjadi dalam Ethereum ini, yang mana kalau kita perhatikan ya mungkin seperti inilah ya, kita bisa coba sedikit gambarkan untuk sideways-nya. Nah, di sini kalau kita coba gambar lebih rapi, kita gunakan yang ini. Nah, lebih kurang mungkin seperti ini. Kalian bisa notice ini adalah pergerakan sideways dari Ethereum dalam time frame daily-nya gitu. Dan tentu seperti biasa ada beberapa skenario atau beberapa posibilitas yang saya perhatikan atau mungkin saya lihat di Ethereum ini, tapi disclaimer alert juga bahwasannya ini pendapat saya dan apa yang saya lihat bisa aja keliru dan bisa aja salah, dan tentu saya juga manusia ya, pelaku pasar sama seperti teman-teman juga, dan karena tentunya setiap orang itu bisa salah, maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Karena tentunya ini sama sekali bukan saran finansial ya. Yang mana di sini kalau kita perhatikan ini tentu dari sudut pandang saya atau pendapat saya, di sini Ethereum ya, memang secara structure ini sepertinya sudah mulai menunjukkan kecenderungan yang cukup menarik, yang mana kalau dari daily time frame ya teman-teman mungkin bisa gambar lah ya, mungkin kalau beberapa teman-teman juga yang memerhatikan technical analysis mungkin bisa bilang, "Bang, ini udah breakout Bang, ada trend line di sini dan kasarannya begini udah breakout dan lain-lain." Ya mungkin
ada benarnya yang mana Ethereum ini mulai climbing up dan by the time dia menunjukkan candle penguatan yang seperti ini dan juga dia berhasil breakout ya untuk, area resistance-nya gitu yang di sini. Yang mana kalau kalian perhatikan ini kan area major-nya nih dari Ethereum, sekitaran 2.000, US dollar lah ya. Kalian bisa perhatikan di sini banyak banget tertahan, tapi so far Ethereum berhasil breakout dengan volume yang juga, cukup meyakinkan di sini, big volume dan, void breakout teman-teman. Dan kalau kita perhatikan Ethereum, ketika breakout pun dia ada konsolidasi nih di sini teman-teman, yang mana ini menunjukkan adanya, battle ya between buyers dan sellers teman-teman. Dan ya, ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi, yang mana pertama, tentu ya I think, dengan berbagai hal yang saya lihat di Ethereum dan beberapa data juga yang nanti bakalan saya tunjukin ke teman-teman seputar Ethereum ini, I think Ethereum tentunya punya kesempatan ya untuk kembali, mengalami pergerakan bullish-nya, yang mana skenario bullish dari Ethereum ini bisa terjadi dengan catatan dia nggak breakdown dari demand area atau area support-nya yang di sini, yang mana sebelumnya kan adalah resistance ya, tapi dari breakout menjadi area support atau demand area. So, selama Ethereum nggak breakdown dari demand area-nya yang di sini dan berhasil, sekali lagi berhasil untuk breakout dari trendline-nya yang ada di sini, atau lebih tepatnya sorry bukan trendline tapi, parallel channel-nya yang mana ini membentuk, pergerakan sideways. Jadi kalau dia berhasil breakout dari pergerakan sideways-nya yang ini, ya ada potensi ya untuk dia bisa melaju lagi atau climbing up lagi ke atas. Dan itu adalah skenario positif buat Ethereum. Dan satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, sebenarnya ini nggak cuman, sideways aja, tapi kalau kalian perhatikan sebenarnya di sini ada semacam area juga ya, yang mana ini adalah, area yang bisa teman-teman perhatikan juga mungkin untuk Ethereum. Nah, di sini kalau kita coba sedikit presisikan, ya mungkin lebih kurang kayak gini, teman-teman. Jadi ini adalah suatu area atau ada semacam area di Ethereum ini yang juga bisa kalian lihat dan ini adalah area mungkin bisa dikatakan area resistance yang cukup minor lah ya, tapi memang menahan pergerakannya cukup banyak gitu. So, teman-teman juga perlu perhatikan nih, kalian bisa lihat di sini ketahan, di sini ketahan, di sini ketahan, di sini ketahan dan seterusnya ya. Ini banyak sentuhannya juga buat area yang ini, so teman-teman juga perlu lihat dan by the time area ini berhasil di breakout dan Ethereum berhasil keluar dari zona atau area konsolidasinya, I think Ethereum bisa naik lagi dan mungkin salah satu target yang mungkin bisa dicapai Ethereum dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya adalah tentu area topnya yang sebelumnya ya, which is di sekitaran 4.000-an US dollar gitu. Kalian bisa lihat di area supply yang ada di sini dan untuk harganya kalian bisa lihat di pojok kanan gitu ya. Ya sekitaran 4.000-an US dollar dan ini merupakan top dari Ethereum beberapa kali ya, kalian bisa lihat nih banyak banget nih ketahan di area ini dan tentu ini menjadi area resistance yang ya cukup major lah buat Ethereum dan sangat mungkin atau cukup possible lah ya untuk di-testing dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya jika memang Ethereum ini ya bisa kembali perform gitu ya di cycle kali ini. Dan nanti saya bakal tunjukin data-datanya, tapi ya I think juga dari segi data-data juga cukup mendukung ya. Dan di sini kalau kita ubah untuk skenarionya, di mana kalau kita berkaca tidak dari skenario bullish aja, bisa aja kita melihat dari skenario bearish-nya. Yang mana skenario bearish dari Ethereum bisa terjadi apabila Ethereum ini balik lagi breakdown dari demand area yang di sini, yang mana ya kalau misalkan ternyata dia breakdown dari parallel channel-nya tapi bukan ke atas tapi ke bawah ya. Ya let's say dia begini gitu ya. Yang mana dia breakout dari area konsolidasi justru ke bawah, ya tentu ini akan menjadi hal yang cukup negatif buat Ethereum yang mana bisa aja ini para pelaku pasar melihatnya sebagai, pelemahan lanjutan gitu teman-teman. Dan ini adalah posibilitas yang juga wajib diwaspadai oleh teman-teman mungkin yang tertarik sama Ethereum. Tapi ya konfirmasinya cukup mudah karena memang areanya cukup dekat yaitu di demand areanya atau area support yang di sini selama nggak di-breakdown, I think Ethereum, masih tergolong bisa perform lah ya karena memang kan di sini baru aja nih kita dapat bouncing yang juga cukup signifikan gitu. Dan I think juga dari pandangan personal saya Ethereum juga cukup menarik ya dari segi price action gitu, tapi tentunya ini not financial advice, pure dari sudut pandang saya aja. Dan kalau kita perhatikan juga dari segi stochastic RSI sepertinya kita lihat ya ini udah, memasuki deket-deket oversold teman-teman dan I think kalau misalkan ini bisa climbing up ya bukan berarti ya atau bukan nggak mungkin ya Ethereum ini bisa ikutan perform juga gitu ke atas, lebih kurang seperti itu. Dan ya kita nggak bisa rely ke satu indikator aja, maka dari itu kita harus perhatiin berbagai hal dan berbagai faktor dan, tentu salah satu dari faktornya adalah data. Yang mana kalau kita perhatikan untuk data dari Ethereum, pertama kita lihat dari Divelama. Nah, Divelama ini tentunya merepresentasikan TVL atau total value lock yang terdapat di Ethereum, yang mana kalau kita perhatikan ya, ini mulai ada kenaikan lagi, at least meskipun kenaikannya juga nggak terlalu signifikan ya, tapi lumayan lah teman-teman, ini mulai ada climbing up lagi dan I think, eee,
dengan adanya TVL yang juga mulai climbing up lagi ya hopefully ya active user juga mungkin semakin bertambah dan lain-lain gitu. Tapi at least dengan TVL yang mulai climbing up lagi, at least ini menunjukkan satu indikasi yang positif lah di chain atau jaringan Ethereum ini sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat, datanya juga dari sini. Nah, ini adalah data token terminal ya dari Ethereum ini, yang mana kalau kita perhatikan daily active user-nya atau, at least ya lebih tepatnya active address-nya di sini, ini juga mulai climbing up. Kemudian token trading volume ya masih lumayan rata lah ya di sekitaran sini, kalian bisa lihat nggak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan banget. Tapi yang mungkin mau saya highlight di sini adalah kalau kita buka dari segi financial statement buat Ethereum ya, kita bisa perhatikan bahwasannya Ethereum ini kan, sebelumnya ya, at least kita bisa katakan di kuartal 1 mungkin itu nggak terlalu perform teman-teman, atau bahkan bisa dibilang nggak perform lah ya, nanti kita juga bisa lihat datanya. Tapi di sini kalau kita coba lihat dan kita perhatikan, Ethereum di sini dari bulan Januari ini teman-teman mungkin bisa fokus ke bagian sini, yaitu revenue dari Ethereum. Di sini dari bulan Desember 2024 ke Januari 2025 ini turun terus teman-teman, revenue-nya. Kalian bisa lihat ini saya slide ke sebelah kiri. Di sini temen-temen bisa lihat sampai bulan Maret ya ini masih turun terus, tapi sepertinya trennya mulai shifting di bulan April ini mulai mengalami kenaikan dari segi revenue, mulai ada growth-nya lagi. Dan kemudian di bulan Mei saat ini atau di bulan Mei sebelumnya lebih tepatnya, sorry bukan saat ini tapi sebelumnya, ini juga mulai growth teman-teman, atau meningkat juga cukup signifikan ya, sekitar 161% dari bulan April sebelumnya gitu, cukup lumayan teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di bulan Juni, ini kan udah tanggal 8 Juni ya, dan untuk revenue-nya ada di sekitar 5,6 million of dollars setidaknya sampai saat ini. Tapi teman-teman jangan bandingin dulu karena ini masih awal Juni, nggak fair banget kalau kita bandingin sama, bulan sebelumnya gitu. Karena kan bulan Juni belum selesai gitu ya. Jadi ini mungkin belum bisa menjadi patokan yang cukup valid. Tapi ya kalian bisa lihat lah ya, di bulan April, ketika closing di tanggal, 30-an April, di sini Ethereum cuman generate revenue sekitar 8,5 million of dollar. Tapi sekarang di bulan Juni, baru di tanggal 8 dia udah generate sekitar 5,6 million of dollar. Ya at least kenaikan revenue tentunya, menjadi satu indikasi yang cukup positif ya untuk, project apapun termasuk Ethereum ini gitu. Kemudian kalau kita coba cek dari, CoinGlass, ya ini juga, data yang bisa kita perhatikan ya untuk Ethereum. Ini adalah derivatif data dari Ethereum ini, yang mana memang volume sangat disayangkan ya mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, yaitu sekitar -35%. Tapi open interest ya ada sedikit penguatan yang kalian bisa lihat datanya di sini. Dan dalam 24 jam terakhir ini ciri khas dari koin yang cukup big cap ya, apalagi Ethereum bukan big cap lagi teman-teman ya, udah dia top 2 lah ya teman-teman. Ya tentunya yang trade atau bertransaksi di sini juga harusnya cukup banyak. Dan kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di Ethereum ini, value-nya sekitar 26,34 million of dollar dan didominasi oleh short position gitu. Dan ya ini untuk data dari CoinGlass buat Ethereum. Dan sebelum kita lihat untuk data return dari Ethereum, di sini saya mau tunjukin teman-teman, chart untuk Ethereum lainnya, yang mana kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah chart dari ETH dominance atau Ethereum dominance lah ya, yang mana tentunya chart ini merepresentasikan atau menunjukkan dominasi Ethereum di market crypto, yang mana sempat drop signifikan juga, ya mirip lah ya kayak price action-nya, yang mana sempat pada saat itu 20-an%. Tapi ya kalian bisa lihat seiring berjalannya waktu, ya ini terus drop dan bahkan sempat nyentuh sekitar ya 7-6% lah ya, di sini 7%-an, dekat-dekat 6%, dan ya ini penurunan yang sangat signifikan. Tapi kalau kita coba ubah time frame-nya jadi daily, kalian bisa lihat nih mungkin ya, ini, semacam cukup serupa atau cukup mirip dengan price action dari Ethereum ya, kalian bisa lihat lah ya ini, drop signifikan and then mulai ada kenaikan, dan di sini kalau kita perhatikan, mulai ada sideways gitu atau mulai ada konsolidasi. Ya cukup mirip dengan price action Ethereum sebelumnya. Kalian bisa lihat ini cukup drop signifikan and then dia naik cukup signifikan juga atau mulai rebound dan membentuk sideways gitu. Ya kalian bisa lihat cukup mirip lah ya teman-teman. So ini juga bisa kalian perhatikan untuk Ethereum dominance ini, yang mana tentunya, Ethereum dominance ini kan merepresentasikan, dominasi Ethereum ya di market crypto. Dan tentunya jika Ethereum ini mengalami penguatan, tentunya dari segi Ethereum dominance-nya atau ETH.D-nya ini juga harusnya ada potensi ya untuk ikut mengalami kenaikan by the time Ethereum-nya ini, berhasil breakout dari area konsolidasinya gitu. Ya harusnya Ethereum dominance-nya ini juga menunjukkan pergerakan yang ya quote on quote mirroring lah ya, atau cukup serupa gitu, lebih kurang seperti itu. Dan satu hal lagi yang mau saya tunjukin di sini, mungkin beberapa teman-teman ya ada yang suka tanya ke saya, "Bang, Ethereum ini menarik gak? Dan apakah
layak untuk diakumulasi dan lain-lain. Sekali lagi saya tentunya sama sekali nggak mau kasih saran finansial dalam bentuk apapun, tapi di sini saya cuman mau tunjukin, data aja, yang mana kalau kita perhatikan nih di sini. Nah, ini adalah return dari Ethereum yang mana seperti yang saya katakan ya, di kuartal 1 ini return Ethereum buat teman-teman yang mungkin berpikir, "Ah, Ethereum ini nggak turun banyak banget kok, cuman minus 45%. Lihat meme coin lain atau lihat altcoin lain yang turunnya lebih jauh." Betul, teman-teman, tapi kita harus berkaca, Ethereum ini adalah koin yang sangat-sangat besar di market crypto, koin big cap, top 2 teman-teman. Kalian bayangin top 2 cuman satu ranking di bawah Bitcoin, udah ada ETF-nya dan lain-lain lah ya. Jadi ini udah koin yang cukup besar, aset yang cukup besar, dan dia bisa turun cukup signifikan gitu. Dan ini merepresentasikan bahwasannya crypto market memang merupakan market yang cukup volatil ya dan punya high risk gitu atau resiko yang cukup tinggi. Yang mana di kuartal 1 dia minus 45,3%, itu untuk aset yang punya market cap besar itu penurunan atau volatilitas yang sangat tinggi gitu, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini Januari, Februari, Maret di 2025 minus signifikan, tapi kemudian di bulan April ya minus juga tapi dikit, teman-teman. Dan di bulan Mei akhirnya dia perform atau rebound dengan cukup oke. Dan ya ini sekitar 41,1% yang mana ini sangat-sangat berperan aktif atau at least ini yang menyebabkan return kuartal 2 dari Ethereum ini, positif cukup signifikan yang mana secara average ini plus 37,9%. Dan di bulan Juni ini per tanggal 8 Juni ya, ini Ethereum, return-nya masih minus 0,71% gitu. Tapi ya apalah, return ini karena memang belum terlalu valid lah ya, ini masih tanggal 8 Juni gitu. Kita belum bisa melihat seperti apa untuk return closing-annya di bulan Juni itu. Dan ya, banyak teman-teman yang bertanya, apakah Ethereum ini menarik? Jawaban saya cuma satu. Jadi, ketika kalian ini tertarik sama suatu koin di market crypto, kalian itu harus bandingin sama quote on quote Bitcoin-nya gitu. Jadi, logikanya adalah buat apa kalian, eee, put money atau meletakkan capital kalian di koin yang performance-nya kalah gitu sama Bitcoin. Jadi kalian juga harus compare sama Bitcoin-nya gitu, jangan cuman dari, fiat atau stable coin-nya aja gitu ya. Yang mana kalau kita perhatikan data untuk Ethereum, berbanding dengan Bitcoin. Nah, ini adalah chart Ethereum/Bitcoin yang mana chart ini bisa membantu kita mengkomparasikan untuk return atau pergerakan transaction lah ya dari Ethereum dan juga Bitcoin. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum ngerti atau belum tahu nih untuk chart ini itu chart apa, bahasa bayinya adalah ketika chart ini mengalami penurunan, artinya performa Bitcoin itu mengalahkan Ethereum atau dengan kata lain performanya Ethereum kalah lah ya dari Bitcoin. Tapi sebaliknya ketika chart ETH BTC ini mengalami kenaikan, itu artinya performa Ethereum itu lebih bagus atau lebih, better lah ya dibandingkan, Bitcoin gitu. Jadi ketika chart-nya naik berarti Ethereum lebih perform daripada Bitcoin, dan ketika chart-nya turun berarti Ethereum itu tidak lebih perform daripada Bitcoin. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, ya teman-teman juga mungkin harusnya tahu nih, apakah Ethereum lebih perform daripada Bitcoin? Ya setidaknya dalam jangka waktu at least bahkan dari tahun, 2021 nih, dari November, di sini kita bisa lihat trennya ini cenderung mengalami penurunan gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini secara tren ini downtrend. So, kita bisa menyimpulkan bahwasannya at least dalam, beberapa tahun ke belakang ini, secara performa Ethereum itu cukup kalah dibandingkan Bitcoin, padahal mungkin ada beberapa yang mengatakan ya Ethereum itu higher beta dari Bitcoin gitu ya. Tapi ya kita lihat secara fakta dan performa Ethereum itu performanya dalam, long term ini jauh di bawah Bitcoin gitu. Kalian bisa lihat sendiri, secara return-nya dan kalian sandingkan pasti hasilnya adalah Ethereum itu, tidak lebih perform daripada Bitcoin, lebih kurang seperti itu. Dan di sini meskipun demikian ya, ini, kita bisa lihat dalam jangka waktu panjangnya dan, meskipun memang trennya mengalami penurunan, tapi di sini kalau kita lebih zoom lagi nih, mungkin ini buat teman-teman yang mungkin holder Ethereum ini mungkin adalah secerca harapan yang mana kalau kita zoom, ke time frame daily-nya. Nah, di sini teman-teman, ini mulai ada pergerakan yang cukup menarik, di mana pergerakan, dari, chart ETH BTC ini menunjukkan pergerakan ya yang mungkin cukup kalian bisa pantau lah ya, yang mana mirip juga seperti pergerakan di chart-nya Ethereum, yang mana dia udah turun signifikan, and then dia naik dan mulai ada konsolidasi gitu di sini. Tapi ya kita bisa tahu nih, nah di sini, kalau kita coba lihat ya, kita coba hapus dulu dan kalau kita coba, gambarkan ya, ya let's say kalian bisa lihat konsolidasi di sini, teman-teman. Nah kayak gini lebih kurang, dan kalau kalian perhatikan dia mulai mengubah nih untuk area resistance yang di sini, yang mana ini kan tadinya adalah area support nih, kemudian di breakdown, dan ketika di breakdown tentu ini jadi area resistance, teman-teman. Tapi berhasil di take over dan bisa di, boycott kembali, dan ini jadi area support untuk chart ETH BTC ini sekarang. So, ketika memang area support ini berhasil dipertahankan dan, chart-nya bisa mengalami kenaikan, ya otomatis ya,
ketika hal ini yang terjadi, maka performa Ethereum seharusnya akan lebih perform dibandingkan Bitcoin atau lebih tinggi daripada Bitcoin, dan by the time ini terjadi mungkin ya Ethereum ini bisa menjadi suatu aset yang cukup menarik buat dipertimbangkan teman-teman. Tapi ya sekali lagi, this is not financial advice, teman-teman harus banget ambil keputusan berdasarkan analisa kalian pribadi gitu. Dan ya mungkin itulah beberapa informasi atau ya sekilas informasi mungkin yang bisa saya deliver ke teman-teman semuanya, ya hopefully bermanfaat, dan mungkin buat teman-teman yang merasa informasinya bermanfaat, boleh nih, teman-teman like, dan mungkin, kalau ada pertanyaan juga boleh komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan, eee, bisa saya bantu jawab, bakalan saya usahakan buat bantu jawab, dan hopefully pertanyaan juga berbobot ya. Dan buat teman-teman juga yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik atau mungkin, banyak juga dari teman-teman lain yang request untuk topik serupa, misalkan teman-teman mau saya bahas tentang, koin A gitu atau koin B, boleh, atau teman-teman mungkin tertariknya sama makroekonomi, boleh, atau teman-teman lebih tertarik sama pembahasan altcoin season atau mungkin saham dan lain-lain, boleh, teman-teman boleh request aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan nanti, banyak juga yang tertarik untuk topik tersebut, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan ya itu aja buat video kali ini, cukup panjang tapi hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.